Bapak Ibu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mengalami banyak pergumulan dan persoalan dalam kehidupannya. Dan ketika dia masih dalam keadaan kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah di Taman Eden, manusia itu hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Namun setelah kejatuhan ke dalam dosa, maka Allah murka terhadap mereka dan memberikan kutukan, yaitu terkutuklah tanah dan juga engkau akan bersusah payah. Artinya akan ada kesusahan dalam kehidupan manusia itu, akan ada pergumulan, akan ada persoalan dalam kehidupan manusia itu, akan ada tantangan dan hambatan dalam menjalani kehidupannya sebagaimana adanya. Dan itu juga sampai kepada kita hari ini, efek daripada dosa yang terjadi pada manusia itu sampai kepada kita hari ini, yaitu kita banyak mengalami persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Kita banyak mengalami tantangan dan hambatan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, kita juga mengalami pergumulan tersebut sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya persoalan. Tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Nah, persoalannya, bagaimana kita mengelola pergumulan itu, bagaimana kita mengelola persoalan itu menjadi sebuah berkat atau menjadi sebuah kesempatan yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kita dicoba untuk memberikan wacana berpikir yang baru tentang persoalan itu, Bapak Ibu. Dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, ini juga kita harus merubah mindset berpikir kita bahwa Allah tidak pernah mencobai umatnya. Tetapi pencobaan itu datang dari mana? Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Jadi bukan Tuhan yang membuat pencobaan itu. Nanti seolah-olah kita berpikir bahwa Allah juga mencobai, seolah-olah Allah mau mengerjain atau membuat umatnya terjerumus. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Artinya standarnya standar yang tidak besar atau tidak melebihi apa yang kita mampu. Maka dikatakan di sini yang tidak melebihi kekuatan manusia. Maka Allah mengizinkan pencobaan itu tidak lebih dari apa yang kita mampu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami pencobaan, ketika persoalan itu muncul dalam kehidupan kita, saya mau katakan Allah sedang melakukan vaksinasi untuk saudara. Kenapa saya katakan melakukan vaksinasi? Persoalan itu diizinkan. Kita bayangkan bahwa persoalan itu adalah sebuah virus dalam kehidupan kita. Tetapi virus yang diizinkan terjadi masuk ke dalam kehidupan kita itu adalah virus yang telah dimodifikasi atau telah dilemahkan, supaya kekuatannya tidak seperti virus-virus yang merusak yang sebelumnya. Nah, kita baru mengalami vaksin demi vaksin di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia dan di dunia ini. Ada itu vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Vaksin 1, vaksin 2 itu sama kadarnya. Dan itu adalah virus corona yang telah dilemahkan dan disuntik kepada kita dengan tujuan. Vaksin yang disuntikkan itu adalah virus yang dilemahkan untuk membentuk antibodi supaya kita kuat untuk melawan corona. Nah, Bapak Ibu, saya mengibaratkan bahwa persoalan itu juga adalah vaksinasi. Yaitu Allah mengizinkan persoalan itu terjadi bagi kehidupan kita supaya kita mempunyai antibodi atau supaya kita kuat di dalam Tuhan untuk melampaui persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak mau divaksinasi, otomatis tubuh kita tidak akan sanggup melawan virus-virus yang berada di sekeliling kita. Nah, jika Tuhan tidak mengizinkan persoalan itu sebagai vaksinasi dalam kehidupan kita, jika kita tidak mau divaksin, kita lari dari masalah itu, maka kita akan lemah dan kita akan tetap terpuruk dalam persoalan-persoalan yang datang di sekeliling kita. Kita tidak akan pernah menang. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita juga divaksin, maka otomatis setelah vaksinasi kita dikasih obat ataupun pertolongan. Kalau kita mengalami demam, kalau kita mengalami gangguan,
maka kita ditolong dengan obat, disuplai dengan obat, supaya kita tidak mengalami penyakit yang fatal dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan persoalan yang kita hadapi. Begitu juga dengan pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita seolah-olah akan terjatuh, kalau kita seolah-olah akan terpuruk dalam persoalan dengan vaksin tadi, persoalan yang diizinkan terjadi tadi, maka Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan juga memberi pertolongan. Maka dikatakan dalam hal ini adalah sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik bagi kita. Artinya Allah tetap menuntun kita, memberikan pertolongan bagi kita, sampai vaksinasi, sampai persoalan pergumulan yang kita hadapi, yang diizinkan itu terjadi, selesai, atau mempunyai jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penutupan kata dikatakan di sini, sampai kamu dapat menanggungnya. Artinya ini satu hal yang besar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi persoalan itu, ketika kita menerima pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, ingat, Allah sedang melakukan vaksinasi, dan Allah telah melakukan pertolongan bagi kehidupan kita, supaya nanti dalam persoalan-persoalan di dunia ini, dalam persoalan-persoalan selanjutnya yang terjadi, kita kuat di dalam Tuhan, kita menang di dalam Tuhan. Dikatakan di sini, Allah memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan yang tidak memiliki jalan keluar dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang berkata, Allah menyediakan jalan keluar. Karena itu, dalam 1 Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang telah divaksinasi dengan persoalan itu. Karena ketika dia bertahan, dan karena ketika dia mau berjalan bersama dengan Allah dalam persoalannya, dia akan tahan uji. Sehingga ketika dia tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disadarkan, jangan takut dengan persoalan. Jangan lari dari persoalan. Sebab ketika persoalan, pergumulan ada, pergumulan terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Ingat, pergumulan kita adalah vaksin untuk kehidupan kita, supaya kita bertumbuh dan mampu bersaing melampaui segala pergumulan itu. Tuhan Yesus memberkati.